32 hari menuju kiamat. Ada si Mikyeon, si cewek berbaju seksi, yang hobi banget ngerecokin karakter utama kita. Padahal cowok ini cuma koki miskin yatim piatu berwajah Jepang yang tidak punya keahlian sosial sama sekali. Mikyeon penasaran setengah mata, apakah dia punya jendela status itu. Si abang cuma tertawa konyol dan menganggap semua hal fiksi tersebut tidak mungkin nyata. Jelas itu bohong besar, karena dia punya kemampuan luar biasa bernama gerbang dimensi pribadi. Sebuah portal ajaib di kamarnya yang terhubung langsung ke gen tempat dia menjadi pemain nomor 1. Di internet ramai kabar soal asteroid penabrak bumi. Menghubungkan dengan portalnya. Dia sangat yakin tabrakan pasti terjadi meski semua orang meremehkan. Jangan percaya bualan pemerintah deh. Begitu portalnya aktif, dia langsung bersiap-siap dengan membawa tas berisi makanan, lalu melompat. Masuk, ternyata tempat itu persis bayangannya. Karena ponselnya tidak ada sinyal, dia menandai hari pertama menggunakan panah. Portal ini terbukti 100% berfungsi, sekarang saatnya persiapan perang yang sesungguhnya. Asteroid itu akan membawa wabah penyakit mengerikan, termasuk virus misterius yang bisa menghancurkan semua logam di bumi. Manusia yang terinfeksi bakal berubah jadi zombie mengerikan dan dunia kembali ke zaman batu. Setelah 6 bulan wabah itu akan mereda. Dan saat itulah manusia yang tersisa harus bergerak sangat cepat membangun peradaban baru. Kalau urusan menambah populasi sih saya siap membantu. Tapi karakter utama kita punya keuntungan besar dari portalnya. Karena virus sialan itu, kemungkinan besar tidak akan bisa menembus dimensi lain. Dia pun menguras tabungannya untuk memborong perbekalan, senjata, panel surya, hingga tumpukan makanan. Tokonya kini sudah tutup. Membuat si gadis berbaju biru itu merengek sedih, karena tidak bisa menemuinya lagi. Gadis itu curiga cowok itu punya jendela status untuk menghasilkan banyak uang. Jujur, saya juga bingung gimana cewek ini bisa tahu. Lebih baik kita jaga jarak dari orang aneh. Meski wajah cantiknya seolah bilang sampai jumpa lagi nanti. Ya kalau cuma semalam sih, tidak masalah. Saat melihatnya pergi, cowok berwajah biasa ini, tahu dia bisa saja mendekatinya. Pilihan yang sangat sulit, tapi menyelamatkan nyawa dan bersiap menghadapi kiamat jelas lebih penting. Begitu masuk ke dalam portal, hal pertama yang dia lakukan adalah berlatih memanah. Di dunia ini, naik level tidak otomatis menambah status karakter. Satu-satunya jalan cuma lewat latihan keras dan berburu monster. Benar-benar mirip latihan ala Rock Lee. Dia menarik busur, melepaskan anak panah, dan melesat tepat sasaran seperti saat dia bermain game dulu. Dia merasa sekeren Legolas, tapi kenyataannya dia cuma bisa memanah 5 kali sehari karena tangannya masih sehalus sutra. Sekarang saatnya menjalankan rencana utama, yaitu mencari tahu cara berburu monster, membangun markas perlindungan yang kokoh, serta mengumpulkan buah apel matahari sebagai bekal bertahan hidup. Lalu si abang mulai melacak jejak, ada kotoran misterius di tanah. Melihat kotoran itu, dia yakin pelakunya adalah goblin liar yang sedang terpisah dari kawanannya. Tanpa ragu dia langsung melacak jejak tersebut hingga larut malam. Sampai akhirnya, dia berhasil menemukan seekor goblin tua yang tampak menyendiri. Sangat jarang ada goblin yang bisa hidup sampai 15 tahun. Jadi bagi pemula di level 1 ini, musuh tua itu adalah target empuk. Tangan halusnya segera bersiap melepas anak panah tepat ke arah lengannya. Tapi goblin tua itu membalas dengan lemparan batu. Karakter utama kita langsung menarik pedangnya. Dan seketika hutan itu berubah menjadi festival tawuran senjata tajam ala Inggris tahun 2026. Sayangnya si abang yang apes duluan karena kakinya terkena tusukan tajam. Tapi dia tidak menyerah, langsung menerjang goblin hijau itu ke tanah untuk menghabisinya. Namun makhluk tua itu masih kuat menahan serangannya. Si goblin sempat meracau tidak jelas. Tapi semua sudah terlambat karena tebasan maut langsung mengakhiri hidupnya. Tapi tunggu dulu, kenapa pose menunggangi goblinnya malah kelihatan aneh begitu? Untung saja si monster menjatuhkan tanaman obat berharga untuk ramuan penyembuh. Namun, saat melihat ikan trout merah di tanah, dia sadar telah memasuki wilayah kekuasaan monster burung hantu beruang yang super menyeramkan. Dia merasa tamat sebelum kiamat dimulai. Tapi tunggu dulu, dia tidak panik karena hafal semua pola serangan monster ini. Karena monster itu hanya ingin melindungi makanannya, dia cukup menghindar saja. Koki kita pun memasang kuda-kuda dan berteriak menantang si monster buruk rupa.
Saat cakar raksasa menerjang, dia dengan lincah menghindar ala Kapten Level, lalu melompat memanjat. Lengan makhluk itu, senter miliknya dia gunakan sebagai bom cahaya untuk membutakan mata malam si monster burung hantu. Dan seketika, dia sudah terbangun kembali dengan aman di kamar tidurnya keesokan pagi. Bagian terbaiknya adalah, meski tubuhnya lelah luar biasa, dia berhasil membawa buah apel matahari dari portal dimensi langsung ke rumahnya. Tapi kedamaian itu tidak bertahan lama karena saat dia sedang asyik makan mie, si cantik Mikyong mendadak muncul lagi untuk menggodanya. Cewek satu ini pasti menyembunyikan sesuatu karena dia mendadak bersikap sangat manis demi mengorek informasi jendela statusnya, tapi karakter utama kita tetap berbohong dan mengaku tidak punya bakat khusus apapun. Dia tidak sudi membahayakan dirinya demi cewek penggoda ini. Membocorkan rahasia jendela status atau skill pribadi di dunia ini sama saja dengan menyerahkan nyawanya secara cuma-cuma. Tergoda sih pasti, apalagi penampilannya aduhai begitu. Tapi membocorkan rahasia di ambang kiamat sama saja bunuh diri. Padahal, kalau dimakan cewek secantik dia sih kita rela ya. Setelah berbohong, dia langsung lanjut mengumpulkan stok perbekalan. Semua barang belanjaan yang dia pesan akhirnya sampai juga. Setelah merapikan perlengkapan yang belum dibutuhkan, dia langsung memakai set lengkapnya untuk menyelesaikan satu misi penting yang tersisa, yaitu menemukan lokasi markas rahasia yang aman di dalam portal. Mengingat tempat mencurigakan yang sempat dia lihat saat berburu kemarin, dia pun pergi menyelidikinya. Melalui teropong bidiknya, dia melihat jejak kaki kobold dan langsung bersemangat untuk merebut markas tersebut. Dia bersiap memicu kebakaran besar di pintu masuk gua. Namun tepat saat akan memulai, dua kobold tiba-tiba muncul. Karakter utama kita tidak membuang waktu dan langsung menebas kedua kepala kobold itu sekaligus. Dengan kapaknya, alhasil dia berhasil naik level dan mengantongi tambahan 4 poin status baru. Setelah kedua penjaga itu dibereskan, dia segera menyalakan AP sehingga kawanan kobold yang sedang tertidur lelap di dalam langsung terbangun karena kepulan asap tebal. Rencananya adalah membuat kawanan kobold itu kebingungan agar dia bisa menghabisi mereka sekaligus. Saat keluar dari gua, korban pertama tumbang tanpa tahu apa yang terjadi. Sementara 3 monster tersisa mencoba menyerangnya secara brutal namun langsung tewas dengan mudah. Begitu ancaman kobold selesai, Kang langsung membuka jendela statusnya untuk melihat semua statistik kekuatan yang dia miliki sekarang. Level 1, 14 poin status, 8 kesehatan, 10 kekuatan, 7 kelincahan, 8 ketangkasan, 5 persepsi, dan dalam kondisi kelelahan. Meskipun tidak mendapat poin status otomatis saat naik level, Kang yakin fitur baru dari sistem akan segera terbuka jika dia terus berkembang. Di luar semua itu, target utamanya akhirnya tercapai dan sekarang dia memiliki tempat yang aman untuk markasnya. Tapi tentu saja, dia harus membersihkan seluruh isi tempat itu dulu. Keesokan harinya, dia langsung kelelahan setengah mati setelah menghabiskan waktu seharian merapikan markas barunya. Dia pun memutuskan untuk menguji khasiat salib obat ajaib yang dia racik dari tanaman herbal jarahan goblin sebelumnya. Setelah mengoleskan salib, Kang mulai merenungkan besarnya risiko yang telah dia ambil demi menaikkan status kekuatan. Dia mendapat sebuah ide rahasia yang belum diungkapkan kepada kita. Lalu langsung bersiap menata serta membangun markas barunya. Saat dia sedang sibuk mengangkut beberapa kardus ke arah portal, Mikyong tiba-tiba muncul menyapanya. Cewek itu mengajaknya potong rambut gratis di salon miliknya, dan dia pun setuju untuk ikut. Sambil memotong rambutnya, Mikyong bercerita kalau jendela status itu sangat penting untuk bertahan hidup. Semua orang yang terbangun mengaku pernah memainkan game tersebut. Membuat Kang berpura-pura kaget dan bertanya bagaimana dia mengetahuinya. Tiba-tiba muncul seorang pria berambut pirang penuh tato yang ternyata merupakan informan rahasia. Mikyong, pria jahat ini, bernama Won Hak, musuh lama yang pernah baku hantam dengan Kang dulu. Tin Hak berkata tujuannya datang adalah untuk membocorkan info penting kepada Mikyong. Kelompoknya sedang memburu seseorang yang memiliki nama samaran Kimbap Sol. Membuat Kang tersadar kalau target yang dicari itu adalah dirinya. Pria pirang itu mendesak Mikyong untuk segera bergabung dengan kelompoknya sambil terus memeganginya dengan kasar. Kang yang risih melihatnya langsung melerai dan menegaskan
Kalau obrolan pribadi mereka sebaiknya dilanjutkan lain kali saja. In-Hack baru mau protes, tapi karakter utama kita langsung keluarin aura intimidasi. Dia ngusir dengan sopan, biar si pirang gak malu lagi kayak kemarin. Si rambut pirang gemetaran lalu milih kabur. Mi Kyung akhirnya bisa bernapas lega. Dan Kang yang super gercep langsung minta nomornya buat jaga-jaga. Habis bikin In-Hack kicap, karakter utama kita pulang, potong rambut. Lalu mulai kepo sama omongan netizen di internet tentang dirinya. Sesuai dugaan, banyak netizen menghujatnya dan menuduh dia sengaja hapus semua video lalu kabur. Mirip si pirang, padahal dia menghapus semuanya jauh sebelum game jadi kenyataan, karena lagi frustrasi saja. Tapi orang-orang malah mikir dia mau cap semua info sendirian. Sehabis melihat kegilaan netizen di media sosial, dia langsung muak dan memilih pergi menambang di guanya. Bermodalkan semua ilmu dari game Minecraft, dia merapikan seluruh tempat persembunyiannya sampai rapi. Pas lagi nunggu semennya kering di luar, dia malah ketemu tengkorak aneh yang tiba-tiba bersinar lalu memicu ledakan sangat dahsyat. Dia langsung terbangun kaget setelah ledakan itu dan merasa beruntung bisa selamat. Pas buka jendela status, ternyata dia naik level karena sistem menganggap si tengkorak sudah kalah. Karakter utama kita langsung membuka portal untuk pulang demi mengobati luka-lukanya lalu beristirahat. Beberapa waktu kemudian, karena ingin meningkatkan persepsinya, dia memutuskan mencari item baru. Dia ingat sebelum kiamat ada kejadian langka di gunung berupa penemuan jasad orc yang bisa memberinya item bagus jika dia beruntung. Dia harus bersiap cepat untuk insiden ini. Tapi tunggu dulu, pertemuan tak terduganya dengan Mi Kyung malah membawa kabar paling mengejutkan. Mi Kyung ternyata sudah membangkitkan kekuatannya. Di sini Kang pura-pura polos dan mengaku iri karena belum bangkit. Setelah berterima kasih atas kejujuran V semua informasi berharga darinya, mereka pun saling berpamitan. Sesampainya di rumah, dia memilih drone pemantau hutan dan menyewa mobil sebelum tidur. Besoknya, dia mulai menyiapkan berbagai peralatan tempur untuk berburu si orc. Semua barang langsung dimasukkan ke mobil sewa, dan dia pun meluncur ke gunung. Sayangnya, kabut tebal dan hujan deras di sana membuat jarak pandang jadi sangat terbatas. Pas hampir menyerah, tiba-tiba terdengar raungan mengerikan dari arah belakang. Saat berbalik, dia melihat sosok orc merah yang dijamin bakal menjatuhkan sebuah skill baru. Bersiap bertarung, Kang langsung melempar suar cahaya untuk memancing perhatian si monster. Begitu si orc lengah, Kang membuka portal di bawahnya, menyelinap masuk, lalu melemparkan bom granat kejut ke arahnya. Sebelum si orc sempat mencerna situasi, karakter utama kita sudah mengeluarkan pisau pengupas jeruknya dan mulai menusuk-nusuk monster itu. Bertubi-tubi, si monster mencoba membalas dengan pukulan keras. Tapi Kang berhasil menghindar sambil merunduk lalu menusukkan pisaunya tepat ke arah pergelangan kaki lawan. Serangan itu langsung membuat si orc berlutut kesakitan. Tapi Kang tidak memberi celah dan langsung menjejalkan bom ke mulutnya. Duar Kang baru mau selebrasi saat tiba-tiba sebuah bogem mentah mendarat di dadanya hingga dia terpental jauh. Monster yang terbakar itu berjalan mendekat sementara Kang mulai pasrah mengira ajalnya sudah tiba. Untungnya, si orc tiba-tiba ambruk, membuat Kang naik level, mendapat 10 poin, dan memperoleh skill insting bertahan hidup. Saat dia bangkit untuk memeriksa jarahan, pergelangan tangannya bersinar, dan dia mendapatkan jam tangan ajaib yang meningkatkan statistika. Persepsinya sebanyak 2 poin. Setelah mendapat apa yang dicari, dia bingung harus diapakan jasad orc ini. Di dalam game, pemerintah menutupi kasus ini. Tapi dia ragu, apakah membiarkannya begitu saja adalah tindakan yang benar. Kalau dibiarkan begitu saja, jasad itu bisa berubah jadi tengkorak hidup dan meledakkan orang lain. Setelah berpikir keras, dia memutuskan untuk menguburnya di dalam dimensi portal. Dan saat mulai menggali, skill barunya pun langsung aktif. Insting bertahan hidup ini aktif saat dia kelelahan, meningkatkan insting bertarung, pemulihan energi, pemulihan kesehatan, serta kemampuan indera persepsinya secara drastis. Tapi begitu efeknya habis, dia langsung lumpuh sesaat. Berkat skill barunya ini, dia bisa cepat selesai mengubur si orc lalu bergegas pulang. Keesokan harinya, senjata pesanan Kang tiba berbarengan dengan kedatangan Mi Kyung yang mengajaknya makan bersamaan. Saat ditanya ada angin, apa tiba-tiba mengajak makan.
Gadis itu menjawab kalau dia ingin saling bertukar informasi berharga dengannya. Karena sebelumnya dia berjanji akan meriset cara bertahan hidup setelah makan selesai. Kang pun memperlihatkan forum komunitas game untuk menjelaskan dasar-dasar permainan tanpa membongkar rahasia kalau dirinya sudah terbangun. Begitu semua informasi penting selesai dicatat olehnya, Mi Kyung bercerita kalau dia menolak ajakan kelompok In-Hack demi bisa setim dengannya. Mendengar itu, Kang langsung bimbang karena target utamanya adalah mencapai level 10 sebelum tutorial dimulai agar bisa membuka toko sistem. Masalahnya, di game ini level monster akan ikut naik mengikuti level pemain. Jadi, kalau ada orang biasa yang ikut bersamanya, mereka bakal mati konyol tanpa bisa melawan. Dia mencoba menolak karena takut Mi Kyung digigit zombie. Tapi plot twist, ternyata gadis itu punya kemampuan rahasia teleportasi. Dia menambahkan, meski tidak bisa setim, dia berharap mereka tetap bisa saling membantu sebagai sekutu. Beberapa waktu kemudian, terlihat Kang sedang sibuk memasang kawat berduri di depan markasnya. Sadar kalau gorden pintu tidak akan bisa menahan udara dingin, dia pun pergi ke toko kayu untuk memesan pintu kokoh. Di jalan pulang sambil mendata tempat jarahan, dia berpapasan dengan teman lamanya. Pria ini bernama Oh Hyung Jun, pemilik tempat game. Sambil mengobrol, Hyung Jun curhat kalau dia merasa sangat khawatir karena menduga dunia akan segera kiamat. Salah satu member di tempatnya bercerita tentang jendela status. Awalnya dia tidak percaya sebelum orang itu melayang di hadapannya demi membuktikan kebenaran itu. Karakter utama mengaku kalau dia belum bangkit, begitu pula dengan Hyung Jun. Temannya itu melanjutkan kalau member tempat game tadi berencana pergi ke stasiun televisi untuk mencari ketenaran dengan kekuatan barunya. Sadar bahwa keberadaan manusia super akan segera terbongkar. Temannya juga menceritakan insiden baku tembak misterius di daerah Yeouido. Lebih gilanya lagi, semua berita terkait dihapus paksa lokasi kejadian langsung diblokade ketat oleh militer. Mendengar informasi penting itu, Kang buru-buru pamit pergi karena ada urusan mendesak yang mendadak dia ingat. Sesampainya di rumah, dia mulai merapikan dugaannya. Penutupan berita yang terjadi tepat sehari setelah insiden orc jelas terlalu mencurigakan untuk diabaikan begitu saja. Semuanya sangat mirip dengan alur di dalam game. Padahal dia sudah mencoba mengubah skenarionya. Dia menduga ada sosok misterius di balik pemerintah yang juga mengetahui alur game ini secara mendetail. Mencoba menganalisis para tersangka. Dia hanya bisa mencurigai sang pembuat game tersebut atau salah satu dari 3 teman veteran yang dulu sering bermain bersamanya. Karena tidak ada cara untuk membuktikannya sekarang, dia memilih mengabaikannya dulu. 2 hari kemudian, markas rahasia milik Kang sudah tampak seperti bunker pertahanan yang sangat rapi dan kokoh. Di dekat area pelariannya dari monster beruang dulu, kuburan goblin yang dia gali ternyata sudah terbongkar berantakan. Terlebih lagi, ada banyak jejak kaki mencurigakan yang berputar-putar di sekitar tempat itu. Ini membuktikan kalau markasnya tidak sama dugaannya. Setelah memanggil kembali drone-nya, dia segera bersiap untuk melakukan pengintaian langsung ke lokasi demi mengumpulkan detail lebih lanjut. Baru saja dia bersiap melangkah keluar pintu, tiba-tiba masuk sebuah notifikasi dari sensor gerak yang terpasang di pagar pembatas markasnya. Saat diperiksa, dia menemukan jejak kaki sekelompok goblin dan langsung membuntutinya. Pas ketemu, mereka sedang rebutan makanan. Membuat Kang langsung mencuri kesempatan untuk menghantam telak kepala sang pemimpin. Para goblin bahkan belum sempat sadar, tapi dahi salah satu dari mereka sudah langsung kena hantam. Sisanya mencoba menyerbukan, tapi dia langsung mencabut kapak dan menebas 2 goblin lagi tanpa ampun. 2 goblin lain mencoba menembakkan anak panah beracun, tapi untungnya helm dan rompi Kang berhasil melindunginya. Sadar serangan mereka gagal total, para goblin ini mulai mengepungkan, yang langsung melempar bom kilat ke tanah. Memanfaatkan 4 goblin yang sedang linglung, Kang langsung menebas mereka sekaligus. Mendapat 16 poin dan naik ke level 4. Insting bertahannya menyala lagi untuk menggali lubang, lalu mengubur semua jasad goblin itu. Saat memeriksa barang jarahan, dia mengambil beberapa obat penyembuh lagi. Dan di sisa barang milik sang pemimpin, dia menemukan seekor katak penghasil racun kelumpuhan yang biasa dipakai para goblin. Dengan adanya katak racun ini, Kang tidak hanya bisa mengoleskannya ke senjata,
tapi juga melatih kekebalan tubuhnya sendiri. Dia menamai katak itu Jajo, dan sistem pun langsung mendaftarkannya sebagai hewan peliharaan resmi. Sang karakter utama. Setelah menjelajah lebih jauh, Kang menemukan sumber air di dekat bunker yang sebelumnya tidak terlihat oleh drone di sekitar aliran air itu. Dia juga menemukan tanaman liar yang bisa diolah menjadi salep penyembuh luka. Keesokan harinya, kita melihat Kang sedang memberi makan Jajo. Dia memutuskan memeliharanya di dalam rumah, karena suhu ruangannya jauh lebih cocok untuk si katak. Selesai menyimpan beberapa botol racun kelumpuhan, Kang sadar dia agak berlebihan membuat salep penyembuh. Jadi dia memutuskan membaginya ke Hyung Jun. Di sela obrolan mereka, Kang heran dan bertanya kenapa sasana tinju ini sepi sekali. Hyung Jun menjelaskan bahwa orang dari stasiun TV sempat membocorkan rahasia penting kepada anggota sasana sebelum pergi. Sejak saat itu, semua orang sepakat menjadikan sasana ini sebagai markas darurat dan mulai bersiap-siap. Kang langsung meragukan keputusan itu karena panduan game dengan jelas menyebutkan bahwa kelompok berisi lebih dari 6 orang akan memancing monster. Hyung Jun tahu risiko itu, tapi dia tidak tega meninggalkan anggotanya begitu saja. Dia bilang dia masih mempertimbangkannya. Lalu Hyung Jun menawarkan agar Kang bergabung saja dengan mereka karena mengira temannya itu bukan seorang yang terbangun. Lucu sekali dia tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba saja terdengar teriakan kencang. Mendengar kegaduhan, Kang bergegas memeriksa keadaan, dan saat mengintip dari jendela, Mi-hyun tampak terkapar di tanah. Gadis itu mulai siuman dengan ekspresi bingung melihat mereka berdua panik luar biasa. Sang protagonis langsung bertanya, apakah dia ingat kejadiannya? An Mi-hyun menjawab bahwa dia hanya ingat ada orang misterius yang tiba-tiba menyerangnya. Kesal mendengar itu, Hyung Jun langsung pergi keluar untuk mencari si pelaku. Khawatir dengan keadaannya, Kang bertanya, apakah Mi-hyun sempat melihat wajah si pelaku. Namun dia menggeleng karena pandangannya mendadak gelap gulita. Seperti ada yang menutup matanya dengan sengaja. Dia mengingatkan agar lain kali Mi-hyun segera berteleportasi jika diserang. An berjanji akan memberinya alat pertahanan diri nanti. Ternyata, para perusuh memang sudah menyusup kemana-mana. An situasi di game kehidupan bertahan hidup ini bahkan jauh lebih parah karena moderatornya tidak pernah peduli sikap masa bodoh terhadap laporan perusuh ini. Ditambah fakta bahwa game ini memang tidak populer karena tingkat kesulitannya yang tidak masuk akal. Menjadi penyebab utama game ini bangkrut hanya dalam waktu 1 tahun. Namun menariknya, alasan mengapa hanya tersisa 4 pemain aktif adalah karena mereka telah memburu habis semua perusuh yang tersisa. Gawatnya, para perusuh itu sekarang tampaknya mulai beraksi di dunia nyata. Jadi untuk bersiap menghadapi kekacauan ini, mari kita lewati waktu 13 hari ke depan saat Kang berlatih bela diri dengan keras. Sebagai persiapan akhir sebelum bertempur, Kang sebenarnya harus memilih satu senjata utama. Tapi dia masih bimbang menentukan pilihannya. Senjata tumpul akan sangat ideal, karena cara paling efektif untuk menghabisi monster adalah dengan menghancurkan spora di kepala mereka. Oleh karena itu, dia berencana membelinya segera setelah toko sistem terbuka. Namun, dia masih ragu apakah senjata tumpul seperti itu akan berguna saat bertarung melawan manusia biasa, terutama para pengguna kekuatan fisik. Tengah asik memikirkan rencana, Kang mendadak mendengar lenguhan lirik dari sesuatu yang terluka di dekat bunkernya. Begitu dia tiba di lokasi untuk memeriksanya, dia menemukan seekor serigala raksasa yang terkapar tidak berdaya. Dia penasaran apakah hewan ini serigala penyendiri yang tersesat atau kalah bertarung di sini. Saat dia mendekat untuk memeriksa lukanya, tiba-tiba seekor anak serigala menyeruduk punggungnya hingga dia tersungkur ke tanah. Melihat reaksi itu, Kang langsung sadar kalau serigala yang sekarat ini pasti induk dari anak kecil tersebut. Dia pun mulai memikirkan langkah selanjutnya sambil menggali sebuah lubang. Jika jasad induk serigala dibiarkan begitu saja, bangkainya pasti akan berubah menjadi monster tengkorak, atau setidaknya memancing monster buas lainnya berdatangan. Teringat anjing peliharaannya saat masih kecil, An terasa sedih mendalam ketika kehilangan orang tuanya. Kang akhirnya memutuskan untuk merawat anak serigala malang itu. Dia berjanji kepada si kecil bahwa dia boleh menengok kuburan induknya kapan saja. An akan merawatnya hingga dewasa,
Namun sebagai gantinya, Kang meminta anak serigala itu untuk membantunya bertahan hidup nanti. Sambil menyodorkan sepotong daging segar, dia mengajak anak serigala itu ikut bersamanya, yang langsung disetujui dengan lahap. Dia kemudian menamainya Dingo. Sistem segera mendaftarkannya sebagai hewan peliharaan resmi sang protagonis. Tidak lama setelah kejadian itu, Kang mulai melatih Dingo. Luar biasa sekali kawan. Anak serigala ini sangat pintar mematuhi setiap instruksi dengan sempurna. Merasa sangat beruntung mendapatkan teman baru. Kang begitu bersemangat hingga mendadak ponselnya berdering kencang. Begitu dia melihat layarnya, ternyata itu dari Hyung Jun, yang menyuruhnya mencari kata kunci manusia melayan di internet. Setelah menuruti ucapan temannya, Kang menemukan banyak artikel tentang seorang pria yang bisa melayan dan mengaklaim dirinya sebagai manusia super pertama di dunia. Artikel itu juga menyebutkan peringatan darinya tentang kiamat monster and zombie yang akan segera tiba. Di kolom komentar, banyak netizen yang menganggapnya omong kosong. Sementara di komunitas para terbangun, mereka justru memaki pria itu karena membocorkan rahasia penting ini ke publik. Mengetahui situasi ini, Kang sadar dia harus memanfaatkan sisa waktu yang ada dengan maksimal. Jadi dia langsung mengajak Dingo pergi menjelajah wilayah sekitar tanpa menunda lagi. Alasan utamanya membawa Dingo menjelajah adalah untuk bersiap menghadapi insiden Hobgoblin. Berikutnya, untuk itu, dia harus memastikan Dingo bisa melacak keberadaan goblin dengan baik. Sekaligus ingin melihat bagaimana mental bertarung si anak serigala ini di medan tempur. Di tengah perjalanan, Dingo tiba-tiba merengek setelah tidak sengaja mengunyah sejenis tanaman liar. Begitu diperiksa, ternyata itu adalah tanaman lada hitam. Kang berjanji akan memberi Dingo hadiah lezat atas temuan berharga ini. Usai menangkap beberapa ekor ikan segar, mereka berdua memutuskan untuk pulang. Keesokan harinya, kita disuguhkan pemandangan restoran milik Kang yang sudah dijarah habis tanpa sisa. Pada masa kehancuran dunia seperti ini, wajar jika para penyintas menjarah tempat usaha manapun demi bertahan hidup. Saat Kang sedang meratapi tokonya, Hyung Jun datang berceletuk kalau semua orang berpikiran sama. Bahkan dia sendiri sudah mengosongkan sasananya kemarin. Kang lantas bertanya, apa tujuan temannya itu datang kemari? Hyung Jun membalasnya dengan sentilan keras di dahi. Dia mengeluh karena Kang tidak pernah menghubunginya lagi. Jadi dia sengaja mampir untuk memastikan temannya ini masih hidup. Melihat tuannya disentip, Dingo langsung menggeram galang ke arah Hyung Jun, yang malah terpesona bertanya sejak kapan Kang memelihara anjing husky semut ini. Pemuda itu menjawab santai bahwa itu hewan peliharaan barunya, lalu menanyakan lagi alasan sahabatnya repot-repot datang ke sini. Hyung Jun mengaku dia tulus mengkhawatirkan keadaan Kang, terlebih karena dia sudah mengetahui siapa pelaku penyerangan Mihyun. Dia membeberkan bahwa dalangnya adalah kelompok Kim Chul Jun, yang ternyata juga beranggotakan Owen Hak. Menurut info dari Hyung Jun, gerombolan berbahaya ini memiliki markas rahasia di kaki Gunung Yang. Lokasinya tidak jauh dari tempat mereka berada. Tentu saja Kang heran bertanya bagaimana temannya bisa tahu sedetail itu. Hyung Jun mengaku dia sempat menanyakannya kepada Han Jin Song, pria sakti yang sempat pamer kekuatan melayang di siaran TV. Jin Song bercerita bahwa dia sempat bertemu dengan kelompok Kim Chul Jun, tetapi perilaku mereka semua sangat mencurigakan aneh. Sehingga dia langsung menolak mentah-mentah ajakan bergabung saat itu juga. Menghubungkan kejadian itu dengan para wanita di sasana yang mulai pergi karena diajak kelompok orang terbangun. Hyung Jun yakin mereka adalah pelakunya. Di sela perbincangan, dia juga mengeluh bahwa kelompok penyintas yang dia bentuk kini menyusut drastis hingga tersisa 4 orang saja. Kang tentu saja terkejut karena baru beberapa hari yang lalu anggotanya masih sekitar 20 orang. Hyung Jun menjelaskan bahwa kelompoknya hanya memiliki 2 orang terbangun. Jadi wajar jika anggota lainnya mencari perlindungan yang lebih kuat. Dia sama sekali tidak menyalahkan mereka karena setiap orang hanya mencoba menyelamatkan diri. Persis seperti dirinya yang harus melindungi putrinya. Namun percakapan mereka mendadak terputus oleh suara teriakan minta tolong dari ponsel milik Kang. Setelah memeriksa titik lokasinya dengan raut wajah tegang, dia meminta Hyung Jun menjaga Dingo sebentar. Di tempat lain, kita melihat In-hak yang menyuruh Mihyun untuk segera turun dari tempat persembunyiannya. Dia berteriak histeris dan menolak bergabung,
tapi cowok itu keras kepala mengejarnya. Dia disuruh berpikir ulang, tapi dua orang lainnya mau pakai cara kasar. Kim Cho Jun menyuruhnya turun selagi dia masih bersikap baik. Sementara Ma Jong In menegaskan tak akan ada yang mendengarnya di sana. Sial bagi mereka, sang protagonis rupanya sudah bersembunyi di tempat itu. Dia bersiap, lalu melempar batu tepat ke bahu Kim Chul hingga tongkat pemukul di tangannya langsung terjatuh. Dua orang itu celingukan mencari pelakunya. Tapi sang karakter utama tahu-tahu sudah muncul dan mendaratkan pukulan telak ke rahang In Hak. Tanpa buang waktu, dia mengincar target terakhir, menghindari serangannya, lalu membenturkan wajah orang itu ke dinding. Saat Kang berbalik untuk menanyakan keadaan Mi Hyun, cewek itu berteriak memperingatkan serangan dari belakang. Tebasan itu untungnya melesat tipis, meski tetap merusak helm si karakter utama. Keadaan makin kacau saat dua orang tadi mulai bangkit. Ditambah In Hyuk yang mulai merilis kekuatan listriknya. Si karakter utama mulai merasa terpojok. Tapi tepat saat In Hyuk hendak menembakkan petirnya, Dingo mendadak muncul dan langsung menggigit lengannya. Detik itu juga, Hong Jun muncul sambil menelepon polisi, membuat ketiga bajingan tadi memutuskan kabur. Tepat saat Hong Jun mau bertanya keadaan si karakter utama, Mi Kyung tiba-tiba melakukan teleportasi dengan wajah panik dan sangat mencemaskannya. Melihat kepedulian tulus kedua temannya, dia mendadak teringat pada rekan-rekan lamanya di dalam Survivor Live. Setelah menenangkan diri, dia meminta Hong Jun menerima Mi Kyung ke dalam timnya karena ada hal mendesak yang harus dia urus sendiri. Setelah berpamitan, Kang langsung pulang dan kembali melanjutkan renovasi bunkernya. Sambil sibuk bertukang, pikirannya terus melayang memikirkan nasib teman-temannya. Sebesar apapun keinginannya untuk membagikan rahasia kekuatannya pada mereka. Hal itu sangat mustahil, kemampuannya dirancang khusus untuk petarung solo. Dia harus fokus menaikkan level serta mengumpulkan skill baru. Hal yang terbukti krusial saat bertarung melawan geng gunung kemarin. Begitu sistem penghangat selesai dipasang, pembangunan bunkernya kini hampir rampung sepenuhnya. Tak lama berselang, siaran berita darurat mulai menayangkan kabar tentang asteroid raksasa yang akan memicu kiamat dunia. Berita menjelaskan bahwa gravitasi Jupiter berhasil memecah asteroid itu menjadi dua bagian. Sang protagonis langsung teringat skenario game, di mana pecahan yang lebih kecil jatuh ke laut terlebih dahulu dan memicu kemunculan zombie di Pelabuhan Gamcheon. Saat memantau kehebohan di forum komunitas bangkitan, dia melihat postingan dari akun yang sangat dia kenal. Midriam adalah nama julukan pemain yang terkenal sangat ramah kepada pendatang baru, dan sempat beberapa kali bermain bersama kelompok veteran. Pemain ini sedang mencari 4 orang veteran lainnya, menyebutkan kalau dia sudah menyiapkan bunker dengan pasokan makanan untuk 5 orang selama 3 tahun. Untuk saat ini, si karakter utama memilih untuk menyimpan dulu postingan tersebut. Dia tidak berniat menjadi yang pertama menghubungi, namun tetap waspada jika ada salah satu dari 3 veteran lain yang merespons. Kembali ke dalam bunker, semua pembaruan terakhir akhirnya tuntas dikerjakan. Merasa sangat puas dengan hasil kerja kerasnya yang luar biasa, sang protagonis berniat untuk istirahat sejenak. Sebelum tiba-tiba gonggongan Dingo memecah keheningan. Pas buru-buru ngecek keluar, kita akhirnya tahu kenapa Dingo sewaspada ini. Ada kawanan serigala taring tajam di depan bunker. Melihat kemarahan Dingo, sang protagonis langsung menyimpulkan bahwa monster-monster inilah yang dulu menghabisi nyawa induk sahabat berbulunya itu. Masalahnya, saat ini dia sama sekali tidak punya peluang menang melawan kawanan buas tersebut. Dan jika dia nekat berlari mengambil senjata yang tepat, monster itu akan langsung menerkamnya. Satu-satunya jalan keluar dalam situasi genting ini adalah memaksa musuh mundur. Rencana itu sangat mungkin berhasil karena monster ini tipe yang waspada dan selalu patuh pada alfa mereka yang menentukan kapan harus menyerang. Jika Kang berhasil menakuti sang pemimpin, seluruh kawanan dipastikan akan ikut melarikan diri bersamanya. Layaknya jenis serigala pada umumnya, monster ini juga sangat sensitif terhadap bau yang menyengat. Dan beruntung, si karakter utama menyimpan semprotan merica. Meski tidak akan membunuh monster itu, setidaknya cairan tersebut cukup ampuh mengusir mereka dari area bunker. Namun risikonya, jika monster itu nekat menerobos maju, si MC tidak punya ruang untuk menghindar. Di momen krusial inilah Kang mendapat ide cerdik.
Dia melempar pisaunya ke arah sang alfa, memicu kemarahannya hingga monster itu melompat liar menerkam sang protagonis. Saat moncong monster itu sudah sangat dekat, wajahnya langsung menabrak portal yang sengaja dibuka si MC. Begitu jebakannya berhasil, dia menutup portal lalu menyemprotkan cairan merica yang seketika membuat sang alfa pusing kelimpungan. Karena MC kita ini paling anti mengasihani musuh yang lengah. Dia langsung merangsak maju membawa pisau kupas jingga dan menusuk mata sang alfa tanpa ampun. Akibat serangan fatal tersebut, si pemimpin memilih kabur tunggang langgang. Diikuti seluruh serigala taring tajam lainnya. Dingo langsung mendekat dan bermanja-manja pada sang protagonis yang terduduk lemas karena lega. Bisa selamat sambil mengelus kepalanya. Dia berjanji akan membalaskan dendam induk Dingo sepenuhnya. Beberapa waktu kemudian, kita melihat Kang berjalan pulang ke rumahnya. Dia tampak melamun sampai Hyunjun menyapanya. Kali ini, Hyunjun ditemani seorang teman wanita dari akademinya dan bercerita kalau cewek itu ingin membeli beberapa senjata. Meski sebenarnya, dia masih tidak terlalu percaya dengan ramalan kiamat runtuhnya besi. Cewek ini ngeliatin si MC terus, dan tebak dia langsung ingat pernah ketemu di mana. Tepatnya di restoran milik si MC dulu. Sadar dirinya belum berkenalan dengan benar. Dia pun segera memperkenalkan diri sebagai Cho Soo-young, seorang dokter. Mengetahui profesinya sebagai dokter membuat sang protagonis terdorong untuk menjelaskan hal-hal mendasar tentang awal mula Survivor Life, sama seperti penjelasan yang dia berikan kepada teman-temannya sebelumnya. Menyadari betapa meyakinkannya penjelasan cowok itu, dia langsung bertanya, apakah dia seorang bangkitan. Dengan cepat, si MC mengelak, meski dalam hati cukup terkejut dengan kepekaan cewek ini. Kita kemudian melihat cewek itu meminta berteman dengannya. Lalu layar langsung berganti ke keesokan harinya tanpa ada kepastian jawaban. Sang protagonis mulai merakit tombak darurat di dalam bunkernya. Sambil memanggil Dingo, dia berkata bahwa hari ini adalah hari pembalasan bagi kawanan serigala taring tajam itu. Saat akhirnya berhasil melacak keberadaan monster-monster tersebut, si MC terkejut melihat hanya tersisa 4 ekor saja. Lewat kekar senjatanya, dia akhirnya tahu apa yang terjadi. Rupanya seekor Olbia telah menemukan mereka lebih dulu. Tanpa sosok alfa yang memimpin dan jumlah mereka yang menyusut drastis, menghabisi monster sisa ini jadi urusan gampang. Salah satu serigala menyadari keberadaan sang protagonis dan langsung menerjang. Namun gerakannya langsung terhenti oleh perangkap jaring. Menatap hewan malang yang tak berkutik ketakutan itu, si MC menenangkannya dan berjanji ajal akan menjemputnya dengan sangat cepat. 3 serigala lainnya pun mulai menyadari kehadiran sang protagonis, membuatnya segera berlari sembunyi saat mereka kompak mengejarnya. Satu serigala yang menerkam dari atas langsung lumpuh disemprot merica. Rekannya yang menyerang dari samping seketika ditembus tombak tajam. Sementara yang terakhir dari arah berlawanan langsung diseruduk habis-habisan oleh Dingo. Misi balas dendam beres, dan bonusnya, Kang naik ke level 5 dengan tambahan 9 poin status. Plus, ada efek baru ditambahkan pada kekuatan si MC. Sekarang, portal miliknya tidak terlihat oleh orang lain dan memungkinkan dia memantau visual serta audio dari seberang. Terpukau dengan peningkatan baru ini, dia jadi penasaran sekuat apa dirinya nanti jika terus menaikkan level. 2 hari kemudian, sang protagonis menggunakan drone untuk memetakan situasi di sekitar secara detail. Satu-satunya ancaman nyata yang terdeteksi hanyalah markas goblin berjarak sekitar 3 km. Melihat dari ukurannya, tempat itu kemungkinan dihuni oleh para hobgoblin, sehingga akan terlalu berisiko untuk langsung menyerbu mereka saat ini. Setelah memastikan keamanannya aman, sang protagonis mulai menggambar denah lingkungan luar bunkernya dan menggali parit jebakan guna mengoptimalkan fungsi pagar kawat berduri miliknya. Dia juga menyetok lebih banyak bahan bangunan serta perkakas baru, mengintai markas geng gunung, hingga menyewa sepeda motor dan sebuah ekskavator mini. Sementara itu, Juyudok terus meracik racun kelumpuhan tanpa henti demi melatih kekebalan tubuh, sekaligus melumuri senjata mereka. Namun saat ini, si MC dibuat salah fokus oleh postingan forum komunitas para bangkitan yang mengabarkan kalau Survivor Unnu telah resmi bergabung dengan Midream. Alhasil, kecurigaan utamanya tentang siapa dalang dibalik pergerakan pemerintah kini hancur lebur.
Karakter Survivor One memang dikenal gila mengoleksi item langka. Jadi wajar saja jika dia meminta bayaran pasukan item melimpah dari pemerintah sebagai ganti. Informasi penting. Kang curiga klaim kerjasama itu hanyalah gertakan belaka. Meskipun dia sendiri ragu, apakah Midriam punya alasan kuat untuk bersandiwara sejauh itu. Menguras otak tanpa bukti jelas tidak akan membuahkan hasil, dan jika aliansi itu memang nyata, si MC harus segera menyusun rencana cadangan. Menggunakan penyamaran rapat, dia pergi ke warnet terdekat untuk membuat akun anyar guna mengontak pihak Midriam. Mereka akhirnya sepakat bertemu di ruang obrolan virtual demi memverifikasi identitas masing-masing. Di sana, Midriam langsung menembak apakah si MC yang memakai avatar aneh itu adalah bagian dari kelompok veteran. Bergaya misterius, dia hanya menyahut bisa iya, bisa juga tidak. Karena tak puas, Midriam memutuskan melempar beberapa pertanyaan jebakan untuk pembuktian. Pertanyaan pertama, berapa tinggi lompatan maksimal siluman serigala? Jawabannya adalah 3 meter. Dan pertanyaan kedua, apa kelemahan mutlak seekor owlbear? Jawaban pertama, lampu terang. Pertanyaan ketiga, apa saja bentuk dan tahap evolusi zombie? Jawabannya, zombie itu sebenarnya tidak bisa menyebarkan infeksi. Mereka cuma menyerap nutrisi sampai berubah jadi gaur. Tapi sebelumnya, ada yang jadi zombie super. Akhirnya, Midriam bertanya berapa banyak insiden sebelum kiamat dimulai. Kang menolak menjawab, tapi itu sudah cukup membuktikan kalau dia salah satu dari 4 veteran. Dia minta bicara dengan Survivor One, tapi Midriam menolak dengan alasan belum saatnya. Begitu dia melantur dan mendadak pamit, MC langsung sadar, sial, ini jebakan. Midriam cuma mengulur waktu demi melacak alamat IP-nya dari awal. Detik itu juga, beberapa pria berjas menerobos masuk dan memblokir pintu warnet. Si resepsionis kebingungan, tapi bos mereka langsung membungkamnya menggunakan kekuatan manipulasi mental. Sadar situasi bahaya, MC langsung kabur ke kamar mandi dan membuka portalnya. Karena tidak bisa menemukan targetnya di sana, si bos mengira MC punya kemampuan teleportasi dan menyuruh anak buahnya menyisir seluruh wilayah sekitar. Melihat semua kekacauan ini, Kang mengambil keputusan. Dia menyiapkan perlengkapannya dan bersiap menyelesaikan masalah ini sendiri. Saat Midriam sibuk menebak veteran yang mana si MC ini, dia mendadak diserang dari belakang. Terkena sabetan tombak yang sudah diolesi racun pelumpuh. Sambil melumpuhkannya, MC bilang kiamat kan belum dimulai, jadi sistem PK harusnya belum aktif. Dengan kata lain, tidak akan ada hukuman kalau dia menghabisinya sekarang juga. Sadar posisinya terdesak, Midriam akhirnya menyerah pasrah. Tanpa ampun, MC langsung menjarah semua barang bawaannya. Anggap ini denda karena berani menipuku. Kang menegaskan itu sebelum membuatnya pingsan seketika. Setelah kelompok Midriam pergi, tokoh utama kita kembali ke rumah dan mulai memeriksa barang rampasannya. Dari kartu identitasnya, namanya adalah Kwon Chung Jun, pemilik klub golf dan 3 bunker. Saat memeriksa ponselnya, ada hipotesis menarik bahwa durasi bermain game memengaruhi kehebatan, kekuatan yang didapat nanti. Teori itu memang belum terbukti, tapi coba lihat ini. MC langsung sibuk jajal mainan baru sebelum ponselnya ramai bunyi notifikasi. Begitu memantau komunitas Awakenet, dia langsung tahu bahwa bencana kedua sebelum kiamat sudah resmi dimulai. Lalu segera bergegas pergi memburu para goblin bersama Dingo. Saat menemukan jasad para polisi, dia sadar mereka masih hidup namun dalam kondisi lumpuh total dengan senjata yang raib dicuri. Dia menelpon layanan darurat dan memberi panduan menangani mayat goblin. Lalu lanjut memburu sisa monster lainnya. Kalau senjata polisi sampai dicuri, ada kemungkinan besar kelompok ini dipimpin goblin emas. Dan dia harus mendapatkannya duluan. Di tempat lain, tampak 2 figuran bertarung melawan segerombolan goblin. Satu orang biasa yang bertindak sebagai taman. Dan satu lagi Awakenet pengguna telekinesis yang sibuk melampari batu. Mereka sempat saling serang sampai seekor goblin berhasil melukai si Awakenet. Begitu monster-monster itu menyerbu, hujan anak panah tiba-tiba menembus mereka dan menyelamatkan para figuran. Melihat aksi sang Legolas ini, dia bersyukur karena para figuran tadi membantunya memastikan tidak ada Awakenet lain di gunung. Sekarang saatnya menjalankan rencana utama. Pertama, dia memancing perhatian satu goblin mendekati portal, lalu menghabisinya pelan-pelan
agar jeritanya memancing sang pemimpin datang. Melihat anak buahnya mati tanpa musuh di sekitar, si bos goblin pasti menyuruh sisanya mencari pelaku. Saat gerombolan itu mendekati portal, MC bisa langsung membantai mereka sekaligus. Awalnya semua lancar jaya sampai Hobgoblin, sialan ini muncul menghadang Panik Doktor. Kang Pul terpaksa menahan serangan brutal yang mementalkannya ke pohon. Tepat saat hampir tewas, insting bertahannya aktif, wus. Dia langsung melesat ke arah goblin emas dan menembak tepat di kepalanya. Setelah menyimpan jarahan goblin emas ke portal, MC menembak lengan Hobgoblin dengan peluru timah saat monster itu menyerang. Begitu tumban, MC langsung mencabik-cabik tubuhnya sampai menang, lalu naik ke level 6. Mendapat 18 poin dan memperoleh keahlian persepsi teritorial. Keahlian pasif ini membuat penggunanya bisa merasakan dan merespons segala hal di jangkauan pandangan mereka. Ditambah lagi, MC mendapat sarung tangan peningkat ketangkasan sebanyak 2 poin sebelum terpaksa kabur ke portal dari tim pencari. Keesokan harinya, dia terbangun sambil menyesali keputusan mengaktifkan insting gilanya kemarin. Saat memeriksa jarahan si goblin emas, dia menemukan pisau mitril anti hancur, anggur penglihatan malam, dan beberapa barang berguna lainnya. Tepat setelah MC selesai memilah barang barunya dan keluar dari portal, ponselnya langsung dibanjiri pesan dari teman-temannya yang cemas. Heran kenapa dia tiba-tiba jadi sepopuler ini, dia memutuskan pergi ke Akademi Hyungjin. Di sana, Michung dan Hyungjin menyambutnya, lalu mengenalkan 2 anggota baru yang belum dia kenal, Lee Kyung-hoon dan Kim Boa. Mereka sangat khawatir setelah melihat berita pagi tadi. Seorang dokter yang membedah mayat goblin memperingatkan semua orang untuk bersiap menghadapi kiamat besar. Selain itu, Presiden berjanji akan mencari pencipta game Survivor Live dan mulai bersiaga mendengar masukan dari para awak Kenet. Mendengar kabar itu, Hyungjin bertanya apa rencana Kang selanjutnya demi memanfaatkan info yang MC punya. Namun sebelum MC menjawab, Hyungjin malah menyela ucapannya sendiri. Menurutnya, Goblin cuma memberikan poin, dan mengalahkan satu Goblin saja bisa menaikkan level dengan cepat. Jadi, lebih baik mereka fokus menimbun persediaan makanan seperti rencana awal saja. Kesal mendengar omong kosong pria ini, MC ingin menyanggar. Tapi perkataannya dipotong lagi oleh Kang Jun yang bertanya, apa dia pernah bermain Survivor Live? Demi menyembunyikan status awak Kenetnya, Kang mengaku belum pernah main dan cuma tahu dari komunitas. Kang Jun langsung mengejeknya, bilang jangan terlalu percaya info internet. Sadar tidak ada gunanya bicara dengan orang sok tahu ini. Sang protagonis memilih pergi. Dia malas membagi informasi berharga pada troll seperti itu, lalu berpamitan pada teman-temannya. Beberapa waktu kemudian, dia menemui Choi Suyong. Perempuan itu sengaja menemuinya demi memberikan beberapa obat-obatan serta alamat rumahnya. Setelah berpamitan, protagonis kembali belanja gila-gilaan, gudang baru pun beres dibangun. Sementara itu, situasi dunia di luar bunker perlahan mulai semakin kacau balau. Perdebatan sengit makin sering disiarkan di televisi. PBB mulai mengadakan rapat darurat, dan NASA menyadari bahwa perhitungan orbit asteroid mereka salah total. Kini, sisi dunia tahu tinggal masalah waktu sebelum 2 bongkahan asteroid itu menghantam bumi. 4 hari berlalu, dan sekarang MC sudah tiba di pelabuhan Gamcheon untuk misi berikutnya. Setelah memastikan tidak ada siapapun di sekitar, MC mulai bersiap menghadapi bencana dari dalam gedung tua yang terbengkalai. Memang ada risiko dia terinfeksi, tapi mustahil menghindari spora mengerikan itu. Dan sisa waktu kiamat tinggal 5 hari lagi, jadi berubah sekarang atau nanti pun sama saja. Begitu alarm ponselnya berbunyi, dia sadar bencana sudah dimulai. Tsunami dahsyat langsung menyapu seluruh pesisir akibat hantaman asteroid tersebut. Melompat dari gedung menggunakan kapal kecilnya, protagonis memacu mesin secepat mungkin menuju kapal besar. Beruntung, dia sama sekali tidak merasakan keanehan fisik, membuktikan kekebalannya terhadap spora. Saat MC mulai menyerbu gerombolan itu, terungkap bahwa zombie di game ini sangat berbeda. Mereka tidak menularkan virus lewat gigitan, melainkan memangsa apapun dan bertambah kuat seiring banyaknya makanan. Si tokoh utama dengan gampang menghabisi 2 zombie yang menyambutnya, tapi dia tidak lengah. Dia tidak mau mengulangi kesalahan konyol yang sama saat melawan orc sebelumnya. Jadi dia maju perlahan, membantai zombie di jalurnya.
Pas dengar tembakan, dia langsung lari menolong, tapi sayangnya telat. Setelah menjarah bareng, ada orang lain lewat di dekatnya menuju kapal. Besoknya, melihat berita terbaru, Kang memutuskan menghubungi pemerintah buat membocorkan tanggal pasti kiamat bakal dimulai. Begitu info dibagikan, reaksi pemerintah cepat banget. Tentara mengambil alih dan jam malam langsung diterapkan. Menurutnya, tindakan pemerintah sudah sangat mantap. Kalau tahu bakal secepat ini, dia pasti sudah lapor dari kemarin-kemarin. Tapi ya sudahlah, tidak ada gunanya menyesali masa lalu. Kiamat tidak bisa dihindari, dan dia sudah mengantapkan niat. Dia bukan pahlawan, cuma orang biasa yang ingin bertahan hidup. Sementara itu, markas Kang di dalam portal ternyata sudah makin berkembang pesat. Berkat karantina, dia menghabiskan seluruh waktunya di dunia lain buat merapikan barang, menggali parit pelindung, dan rajin patroli bareng Dingo. Rombongan kumbang menyelinap lewat pintu anjing milik Dingo dan mencuri 2 jeli ubi manis. Cuma meninggalkan anggur cute sebagai bayaran. Si protagonis gemas ingin memburu mereka, tapi terhalang waktu. Terpaksa, dia mengunci pintu itu demi keselamatan walau Dingo jadi sedih. Setelah itu, dia pergi menemui kelompok Hyunjin yang sedang berkumpul. Disinilah kita diperkenalkan dengan anggota terakhir yang baru muncul, namanya Yoo Hyun. Dia seorang awak kenat, tapi jarang main ging, jadi tidak punya banyak info penting. Nilai plusnya, dia seorang teknisi listrik. Selesai kenalan, mereka mulai saling bagi info. Sebenarnya Kang sudah tahu semuanya, tapi penting agar anggota lain juga paham. Tujuannya adalah memanfaatkan situasi ini buat membocorkan hari kiamat tanpa ketahuan kalau sebenarnya dia adalah veteran game tersebut. Kang membagikan panduan tutorial yang sangat detail, lalu beralasan mendapatkannya dari video Kim Babjo. Dia meminta maaf karena sempat merahasiakannya, dan memohon agar semua orang mengikuti instruksi itu demi bertahan hidup. Keesokan paginya, si tokoh utama sibuk melatih kekebalan kelumpuhannya, memakai zirah tempur, sarapan bareng Dingo, dan tinggal menunggu pengumuman yang kita dengar di awal cerita. Seperti dugaan, detik-detik sebelum kiamat dimulai rasanya persis seperti neraka dunia. Orang-orang saling hantam, jadi gila, dan saling bantai tanpa rasa bersalah. Coba lihat ini, saat Kim Sel sibuk mengancam Kang di atap. Pesawat pemerintah malah mulai menjatuhkan selebaran peringatan. Memanfaatkan waktu sebelum bencana runtuhnya rel besi terjadi. Dia naik motor untuk menjarah tempat strategis di dekat rumahnya. Menggeber motornya demi menghindari kerumunan zombie, tujuan pertamanya adalah apotek terdekat. Pintu dihantam palu besar lalu portal dibuka lebar. Dingo cuma bisa melongo melihat tumpukan barang dilempar masuk. Lanjut ke toko bahan bangunan, tempatnya terkunci rapat. Untungnya dia sudah siap membawa alat las pemotong. Tapi berisiknya malah memancing para zombie. Biasanya ini bakal gawat, tapi pengalamannya di kapal Rusia bikin dia sadar kalau zombie baru itu gampang diatasi. Mereka bakal makin kuat kalau sudah menghisap nutrisi. Tapi monster di sini belum sempat melakukannya. Jadi, pemula sekalipun pasti gampang menang asalkan tahu titik lemahnya. Kang terus membantai mereka satu persatu, lalu segera lanjut fokus ke tujuan awalnya kembali. Target berikutnya kantor polisi. Tapi gudang senjata ternyata sudah kosong melompong saat dia sampai. Beruntung, pas mau pergi, dia menemukan mayat di parkiran dengan ransel penuh jarahan. Berikutnya adalah bengkel motor, tempat dia mengangkut ATV off-road dan beberapa suku cadang. Dia sempat istirahat sebentar di dalam portal untuk menghilangkan efek lelah, sebelum lanjut menjarah lagi. Tapi saat keluar sambil memikirkan tujuan berikutnya, tiba-tiba In Hyuk muncul bersama Mi Chung. Menghindari serangan listrik mendadak, si tokoh utama langsung kabur bersembunyi ke dalam portal. In Hyuk menyuruh Mi Chung mengalihkan zombie, sementara dia memburu Kang sendirian. Kang yakin sistem penalti pembunuhan belum aktif di tutorial. Lagi pula, kalaupun aktif, pembunuhan pertama cuma dapat peringatan biasa. Jadi, tidak ada masalah kalau dia menghabisi pengganggu ini sekarang juga. Saat In Hyuk masuk toko mencari keberadaannya, dia malah kena jebakan Batman karena Kang mendadak muncul dari portal tepat di belakangnya. Sambil mengunci gerakannya, Kang bertanya kenapa dia diburu dan tahu itu ulah Mi Chung. Karena kesal, Kang menendang punggungnya dan memberi satu kesempatan terakhir. Dia menyuruh In Hyuk berhenti menindas orang lemah lalu pergi dari sana. Sambil mencoba menembakkan busur silang,
In Hyuk mengejet kalau mereka berdua sama-sama egois yang cuma peduli diri sendiri. Si tokoh utama dengan mudah menghindar lalu malah berterima kasih karena ucapan itu benar. Dia memang egois dan selama ini cuma gengsi mengakuinya. Tanpa ragu, dia langsung menghabisi In Hyuk dan mendapat 50 poin. Saat dia menenangkan diri usai membunuh orang untuk pertama kalinya, Majung tiba-tiba muncul dan melihat mayat si pirang tergeletak. Shock berat, dia sampai tidak sadar kalau dikerubuti zombie. Kang cuma menonton sambil berpikir kalau bajingan seperti mereka memang biang masalah. Kerjaan mereka memeras orang lemah dan cuma peduli diri sendiri. Mau dipikir bagaimanapun, sampah masyarakat seperti ini memang tidak layak hidup di dunia kiamat. Sistem pembunuhan pemain sendiri baru aktif 3 bulan setelah game rilis buat membasmi para pembuat. Onar, niatnya sih baik, tapi aturannya kacau banget. Pembunuhan pertama cuma kena peringatan, dan yang ketiga langsung dicap kriminal. Di pembunuhan kedua, jika tidak dilakukan langsung, sistem bakal menilai tingkat keterlibatannya sebelum memberikan pengampunan. Lagi pula, menjadi pelaku pembunuhan memberikan banyak poin dan atribut tambahan. Bahkan bisa mencuri keahlian milik korbannya. Tapi tentu ada efek sampingnya. Selain dipaksa terus membunuh, kalau ada 3 pemain berkumpul di satu area, pelindung misterius bakal muncul dan memaksa mereka bertarung sampai mati. Ini terdengar menguntungkan, tapi di level tinggi isinya veteran. Sistem ini jebakan bagi pembunuh. Untungnya, aturan ini belum aktif. Meski begitu, Kang tidak berniat jadi pembunuh berantai. Aturan pribadinya adalah hanya melawan ketidakadilan. Terlebih, di awal kiamat begini, para zombie bakal langsung menyerbu tempat yang penuh makanan segar. Bagi pemula, tempat ramai seperti itu jelas wajib dihindari sejauh mungkin. Tapi buat veteran berpengalaman, kalian pasti tahu kalau ini momen emas buat menaikkan level dengan cepat. Setelah menyiram bensin di depan toko, Kang meminta Dingo memancing keluar semua zombie. Begitu korek api dilempar ke bensin, mereka berdua langsung sembunyi ke portal buat menghindari ledakan besar. Hasilnya mantap, levelnya naik ke 11, dapat 116 poin, dan kemampuan slot dimensi baru. Sadar kalau bencana runtuhnya besi bakal segera dimulai, Kang kembali masuk ke portal untuk mengamankan barang-barangnya dan mengganti perlengkapan logamnya dengan bahan lain. Karena belum yakin portalnya bisa menahan bencana, dia memindahkannya jauh dari markas utama dan menunggu. Di luar sana semuanya mulai runtuh berantakan, tapi bola besi yang dia simpan dalam portal tetap aman. Selama dia bertahan di dalam, bencana itu tidak akan menyentuhnya. Begitu kembali ke markas, kawanan kumbang datang lagi mau menukar akar pohon dengan jeli ubi manis. Kang awalnya mau marah, tapi karena mereka imut banget, akhirnya dimaafkan juga. Dia menjelaskan kepada para kumbang kalau persediaan makanannya sudah cukup. Jadi dia ingin menukar selainnya dengan barang lain. Saat itulah, pemimpin kumbang menawarkan batu biji berharga, dan si karakter utama langsung setuju. Setelah menandatangani kontrak lewat sistem, dia memberikan beberapa selai kepada para kumbang yang langsung pergi dengan gembira untuk mengumpulkan biji besi itu. Saat memeriksa jarahan dengan teliti, dia menemukan beberapa barang bagus di tas In Hyuk, termasuk sebuah pisau keramik. Melihat kualitas barang-barang ini, dia merasa harus memeriksa markas geng gunung. Meski belum tentu akan menyerang mereka. Saat memeriksa perangkat penyimpanan dari apartemen yang dia jarah, dia tahu kalau Mikyung ternyata dulunya seorang idola. Dia memutuskan untuk menghapus semuanya, lalu pergi melihat toko yang baru terbuka di level 10. Tampilan layarnya ternyata sama persis seperti di game, dan barang yang dibeli langsung muncul entah dari mana. Hal ini membuatnya penasaran, apakah error sistem tertentu masih bisa digunakan di sini. Slot dimensi barunya berupa ruang hampa penyimpan 5 barang. Karakter utama tidak perlu lagi repot menenteng senjata atau menarik benda dari portal. Setelah merapikan semua barangnya, dia memutuskan pergi untuk memulai babak latihan. Malam itu sangat gelap sampai tidak kelihatan apa-apa. Jadi dia memilih memakan salah satu anggur penglihatan malam miliknya. Setelah pandangannya kembali jelas, dia mulai mencari tempat aman selagi sistem menjelaskan aturan babak latihan yang jarang memberi peringatan di awal misi. Tapi babak latihan ini berbeda. Untuk memicu kedatangan gerombolan zombie, dia harus membiarkan dirinya terlihat oleh monster itu dan segera mengambil barang latihan khusus di sana.
Caranya sederhana sekali, cukup menatap satu titik kosong dalam waktu yang agak lama. Tapi tunggu dulu, kalau barang itu diambil sebelum muncul sepenuhnya, barangnya bakal menggandakan diri error curang khusus babak latihan. Setelah dimulai, ada dua cara untuk menyelesaikannya. Pertama adalah menghabisi semua zombie di area tersebut. Dan cara kedua adalah mengalahkan bos latihan. Kita melihat si karakter utama berlari tanpa henti. Tempat aman selalu ada di gedung dalam radius 3 km. Dan bos baru akan muncul setelah dia mencapainya. Gedung itu haruslah tempat yang benar-benar bebas dari zombie. Dan pada saat itu si karakter utama baru saja menemukannya. Setelah mengatur napas, dia memutuskan naik ke atap untuk memantau bos seperti apa yang akan muncul. Saat naik, dia berpapasan dengan Mi Kyung di ujung tangga. Dari obrolan mereka, terungkap bahwa semua anggota kelompok selamat. Tapi Kyung Hun memaksa mereka semua untuk tetap bersama. Persis seperti dugaan si karakter utama. Zombie-zombie mulai terpancing ke arah kelompok berisi lebih dari 6 orang itu. Dan saat melarikan diri, mereka akhirnya tiba di tempat ini. Kang menjelaskan kepadanya bahwa zombie mutasi akan segera muncul. Dan setelah makhluk itu dikalahkan, sisa zombie lainnya akan langsung membubarkan diri. Jika mereka kabur atau bersembunyi sekarang, babak latihan akan gagal. Saat bosnya muncul, kekuatan mereka berdua langsung tersegel. Dan dia bertanya, apakah Mi Kyung serius saat bilang percaya padanya. Setelah Mi Kyung mengiyakannya, dia meminta gadis itu mengalihkan perhatian zombie lain selagi dia mengurus si bos. Saat bersiap, dia menyadari slot dimensinya ternyata masih berfungsi. Tampaknya tingkat kekuatan zombie mutasi itu masih berada di bawah level miliknya. Memanfaatkan celah itu, dia mengeluarkan busur dan anak panahnya, lalu memberi isyarat agar Mi Kyung mulai memancing perhatian para zombie. Anak panah pun dilepaskan, namun hanya mengenai bau monster itu, karena pandangannya buram setelah efek buah anggur habis. Si karakter utama langsung bersiap lalu melompat ke arah si bos, menahannya di tanah untuk menghabisinya. 10 poin berhasil didapat dan kekuatannya aktif lagi. Di dekat sana, dia juga menemukan 2 gelang peningkat persepsi sebanyak 2 poin. Saat Mi Kyung datang dan berkata dia sudah memancing zombie, lalu melakukan teleportasi kembali. Kang berpikir gelang-gelang itu kemungkinan adalah bonus penyelesaian babak latihan, bukan barang jatuhan dari si bos. Setelah mendapat 17 poin tambahan, Kang memberikan 1 gelang kepada Mi Kyung. Mereka lalu bergegas ke ruang olahraga dan mendapati Hyun Jun sudah menunggu di dalam. Setelah saling menyapa hangat, mereka mulai membicarakan semua hal gila yang sudah terjadi sejauh ini. Dari sini, terungkap bahwa Hyun Jun dan Yoo Hyun tidak mendapat barang apapun setelah menyelesaikan babak latihan, bahkan gagal menemukan tempat aman. Meski sudah mencari kemana-mana, tidak ada satupun sudut yang bebas dari zombie. Ini membuatnya yakin babak latihan selalu menyesuaikan level pemainnya. Selain itu, poin kini lebih mudah didapatkan bagi non-petarung hanya dengan melarikan diri atau membantu menyelamatkan orang lain. Akhirnya, kita tahu bahwa semua yang selamat dari babak latihan akan menjadi bangkit. Jadi mereka mulai mendiskusikan kekuatan apa yang mereka dapatkan. Hyun Jun mendapatkan peningkatan fisik yang mendongkrak kekuatan serta kelincahannya. Sedangkan Yoo Hyun mendapat pengendali boneka, membuatnya bisa melihat, mendengar, dan bergerak lewat boneka buatannya saat memejamkan mata. Untuk Mi Kyung sendiri, kita sudah tahu dia bisa berteleportasi. Tapi saat giliran si karakter utama mengungkap kekuatannya, dia malah berbohong lagi. Dia khawatir jika berkata jujur, yang lain akan merasa kesan atau iri padanya. Rencananya adalah hanya membocorkan kekuatan aslinya kepada teman-teman senior yang dia percaya sepenuhnya, dan yang dinilai sanggup mengimbangi peningkatan levelnya yang luar biasa cepat. Meski terkesan agak kurang tahu terima kasih kepada orang-orang yang tulus mendukung dan mempercayainya, dia tetap berbohong dan mengaku bahwa kekuatan khususnya adalah meramal arah serangan lawan. Hal ini membuat Yoo Hyun kagum dan mengira dia tidak akan bisa disentuh musuh. Namun dia membantahnya, menjelaskan bahwa dia hanya bisa melihat jalur serangan monster seperti bayangan semu. Dengan cepat dia mengalihkan topik pembicaraan tentang rencana mereka selanjutnya. Hyun Jun menjawab kalau dia masih harus berunding dengan anggota lain. Namun tujuannya sekarang adalah fokus bertahan hidup sambil terus menaikkan level mereka masing-masing.
Berdasarkan info dari si karakter utama, dia paham pentingnya membuka toko sistem dan rumah lelang. Setelah target itu tercapai, barulah dia berniat menghabisi para bajingan dari geng gunung. Saat itulah, Yu Hyun tiba-tiba bertanya berapa level Kang sekarang. Mengingat Kang bisa mengalahkan bos sendirian, dia pasti sangat mudah berburu zombie biasa. Jadi hal itu membuatnya sangat penasaran. Namun sebelum sempat bicara lebih banyak, Hyunjun mendadak langsung memiting lehernya dari belakang. Mikyung dan Hyunjun segera mengalihkan pembicaraan demi melindunginya. Setelah Hyun pingsan di piting, Kang pamit pergi sambil membawa tas bekal dan teropong mainan dari Hyunjun. Hyunjun berkata itu adalah tanda terima kasih atas segala bantuan Kang selama ini. Lalu tiba-tiba bertanya, apakah dia pernah menceritakan alasan kenapa dia bercerai dengan mantan istrinya. Kang menjawab dia tidak pernah bercerita, karena alasannya cukup memalukan. Jadi dia pun mulai mengungkapkannya. Dia bercerai karena takut masa ototnya menyusut akibat masakan sang istri. Dulu dia sangat terobsesi mempertahankan ototnya hingga memicu banyak masalah. Intinya, apa yang ingin dia sampaikan adalah setiap orang pasti punya rahasia yang tidak nyaman untuk diceritakan. Nah, persahabatan tulus begini nih yang mahal banget. Kang sadar kalau mereka berdua tahu dia menyembunyikan sesuatu. Namun, mereka tetap memilih untuk tidak memaksanya berbicara sedikit pun. Dia lalu menggenggam lengan Hyunjun dan meyakinkannya kalau perbedaan level mereka tak akan selamanya begini, karena mereka semua pasti bertambah kuat seiring berjalannya waktu. Mereka harus terus bertahan hidup sampai hari di mana mereka bisa berjalan beriringan bersama. Setelah itu, dia berpamitan, lalu pergi meninggalkan lokasi tersebut. Beberapa saat kemudian, kita melihatnya sedang membersihkan salju di dalam portal. Dia ingin terus menggali parit pertahanannya, namun cuaca buruk memaksanya berhenti. Memikirkan semua rencananya, dia memilih melangkah pelan-pelan saja. Karena tahu zombie hanya aktif siang hari, dia memilih menyelinap malam itu demi mengambil kembang api. Namun, dia malah memergoki geng gunung berbuat onar di sekitar rumahnya. Setelah Kim Chul tahu orang biasa bisa bangkit jika selamat dari babak latihan, dia berniat menghabisi si karakter utama secepat mungkin. Namun tiba-tiba dia muncul di belakang mereka dan menyapa hangat kedatangan para tamu tak diundang ini. Kim Chul kaget setengah mati dan nanya ngapain Kang keluyuran malam-malam. Kang santai saja jawab mau nyari kembang api. Makin kesal, Kim Chul nanya lagi kenapa harus jam segini. Dan si karakter utama bilang ya jelas buat menghindari zombie. Dia juga nambahin, kalau selama bisa menghindari skeleton dan guardian, dia bebas berkeliaran kemana saja sesuka hati. Kim Chul sempat meremehkannya dengan bilang monster itu baru muncul di level 7, sedangkan dia masih level 5. Tapi karakter utama membalas telat kalau informasi dari Uinhat bisa saja salah. Si berandalan itu tampak bingung dan Kang bilang dia tidak perlu paham. Tapi berkat Kim Chul, rencananya sekarang berubah total. Dia bakal menunda ambil kembang api demi langsung menyerbu markas mereka saja. Baru saja baku hantam mau dimulai, tiba-tiba terdengar suara mencurigakan dari belakang. Pas mereka menoleh, ternyata ada sosok guardian. Kang langsung lari dan komplotan itu mengejarnya. Saat musuh yang punya kekuatan kecepatan mendekat, dia malah menabrak portal transparan sampai tersungkur. Si guardian langsung membereskan orang pertama, disusul skeleton yang menghabisi orang kedua. Akibat ledakan keras, Kim Chul jatuh ke tanah. Dia sempat mencoba menyerang si guardian, tapi sia-sia saja. Dan akhirnya mereka bertiga tamat di sana. Dari dalam portal yang aman, Kang mulai menembaki sang guardian. Karena pertahanan monster itu keras seperti besi, peluru timahnya tidak terlalu berefek. Tapi untungnya makhluk itu akhirnya tumbang juga. Begitu monster kalah, Kang naik ke level 12, mendapat 20 poin. Dan kemampuan persepsi wilayahnya makin kuat. Sambil membawa tas Kim Chul, dia langsung pergi ke markas geng gunung. Sebagian besar barang di sana cuma alkohol dan rokok yang kurang berguna saat ini. Tapi pasti bakal laku keras di rumah lelang nanti. Di Gua Ngali, Kang berhasil mendapatkan kembang api incarannya sambil sekalian membereskan beberapa zombie yang sedang tertidur. Hasilnya, karakter utama kita sudah mencapai level 14 dan mengumpulkan 324 poin. Setelah merapikan semua barang jarahan, dia berniat menemui Suyun. Tapi badai besar mendadak menghalanginya. Selama 2 hari, badai topan menerjang kota.
membuatnya terpaksa harus fokus bertahan hidup di dunia lain dulu. Kang akhirnya selesai menggali parit di sekitar pagar, dan salju pun mencair seiring cuaca yang menghangat. Namun, cuaca di bumi masih saja buruk. Karena terjebak di dunia lain, Kang memutuskan berburu owlbear. Dia bersiap dengan membidik kepala monster itu dan tembakannya tepat sasaran. Tapi belum cukup untuk menjatuhkannya. Setelah melepaskan 2 tembakan lagi ke bahu dan kaki, dia berdiri tepat di depan makhluk itu. Pas owlbear itu menerjang maju, Kang menyalakan kembang apinya. Cahayanya bikin monster itu pusing, dan si Raja Stun ini siap memangsa korban barunya. Kang melompat ke atas tubuh monster lalu mengeluarkan alat bor untuk menyelesaikannya. Hadiahnya mantap 25 poin, kemampuan gerak senyap, dan level 15 dengan bonus 5 slot dimensi baru. Kemampuan gerak senyap ini bisa meredam semua suara yang dibuatnya. Ditambah lagi, Kang tahu cakar owlbear bisa jadi senjata mantap. Jadi dia langsung mengeluarkan gergaji mesin untuk memotong cakar monster malang itu. Tak lama kemudian, dia makan ikan goreng bersama Dingo. Kang menyadari hewan peliharaannya ini sudah mulai tumbuh besar. Jadi nanti mereka bisa bertarung bersama atau membiarkannya berburu sendirian. Nah, sekarang perhatikan ini fitur rumah lelang yang legendaris di level 15 akhirnya. Terbuka juga. Kang terkejut karena ternyata sudah ada yang menjual barang di sana. Dan melihat komentar yang ditinggalkan, dia langsung menebak pelakunya. Begitu dia mengirim pesan, konfirmasi muncul pelakunya adalah Kou Bongju. Karakter utama kita memperkenalkan diri sebagai Kimbap Joa. Dan Kou Bongju langsung girang karena sudah lama menantikan momen reuni ini. Dia bahkan menanyakan apa Kang bekerja sama dengan presiden. Mengira brosur yang disebar lewat pesawat itu adalah ulahnya. Kang menjelaskan bahwa dia memang sempat memberi informasi ke pemerintah. Tapi itu cuma berupa peringatan biasa saja, bukan kerjasama. Kelihatannya ada orang lain yang paham soal sistem game ini di balik pemerintah. Tapi jelas bukan Kang, dia tidak berminat pamer kekuatan. Kou Bongju setuju. Karena membocorkan kemampuan rahasia selain tip bertarung itu, sama saja cari mati. Tapi anehnya, dia malah tidak keberatan membocorkan kemampuannya sendiri karena merasa mereka berdua pasti bakal bertualang bareng suatu hari nanti. Kemampuan Kou Bongju adalah kebangkitan kembali, dan selama poinnya cukup, dia bisa hidup abadi. Levelnya saat ini sudah mencapai 17. Dengan bonus berbagai resistensi hebat seperti kebal serangan fisik dan elemen dasar. Saat ditanya apa kemampuan Kang, dia memilih untuk merahasiakannya. Kang mengaku kalau dia memang sulit mempercayai orang lain. Bahkan teman-teman dekatnya di dunia nyata pun tidak ada yang tahu soal rahasia ini. Bukannya dia tidak percaya pada Kou Bongju, tapi menurutnya akan jauh lebih baik jika mereka membicarakannya langsung saat bertemu nanti. Kou Bongju paham dan meminta Kang memeriksa lelang lagi. Di sana ada cincin ajaib penambah darah dan kekuatan sebanyak 2 poin. Kang berhasil membelinya hanya dengan 10 poin saja sebagai tanda persahabatan mereka. Mengenang pertemuan awal mereka dan semua rintangan yang sudah dilewati bersama. Kang memutuskan melelang cakar owlbear dan beberapa ikan bakar khusus untuk sahabatnya itu. Sahabatnya itu memang sangat menyukai ikan bakar dan cakar hewan. Jadi ini adalah tanda saling percaya. Dia lalu bertanya apa daerah Kang sudah mulai didatangi monster, dan Kang menjawab belum. Akhirnya Kang tidak keberatan jika temannya datang ke Busan untuk menemuinya. Tapi syaratnya mutlak dia harus pakai baju dulu saat bertemu nanti. Setelah obrolan selesai, tampak Kou Bongju lahap menghabiskan kiriman ikan dari Kang. Tepat pada saat itu juga, badai akhirnya mereda dan matahari kembali bersinar terang. Kalian penasaran tidak, apa ini cuma kebetulan? Atau temannya yang bertahan sampai akhir itu sudah jadi dewa? Yang jelas, dia harus segera pergi menemuinya. Tiba-tiba dia melompat dari jendela langsung menimpa seekor zombie. Zombie malang itu dijadikan senjata untuk menghantam kawanan zombie lain di sekitar komplek, membuat kekacauan yang luar biasa kocak. Dan sialnya, dia malah berakhir kembali di depan tempat persembunyiannya sendiri. Ternyata masalah terbesar dari Kou Bongju adalah buta arah tingkat akut. 3 hari berlalu sejak badai topan reda. Kelompok akademi perlahan mulai terbiasa dengan kiamat ini. Liu Hen yang tadinya level 1 kini naik ke level 5. Dan jangkauan kekuatannya meningkat drastis. Mereka juga pindah lebih dekat ke rumah Kang. Sementara Kyu Hun mulai pacaran dengan Kim Bora.
Di sisi lain, Hyunjin berhasil menembus level 10 dan membuka toko sistem. Setiap ada kabar baru, Kang selalu mengirimkan lokasi perburuan aman agar mereka bisa naik level. Dengan tenang, dia juga tetap menghubungi Zoro si tukang pamer, tapi balasannya lambat sekali. Mungkin cuma zombie yang tahu alasannya. Ternyata mulai dari level 15 ke atas, jumlah poin pengalaman yang dibutuhkan melonjak 2 kali lipat, membuat peningkatan level jadi sangat menantang. Sambil melihat jendela statusnya, Kang berpikir naik ke level 16 bukanlah hal mustahil jika dia fokus penuh untuk berburu. Tapi urusannya masih menumpuk, menunda hal itu. Dia masuk ke portal dan mengobrol dengan kumbang pekerja yang ternyata pembuat pisau mithril miliknya. Karena kurang percaya, Kang memberikan koin yang langsung mereka ubah jadi pisau kecil. Melihat kualitas pisaunya yang luar biasa, dia heran kenapa pisau mithrilnya jelek sekali. Membuat para kumbang langsung patah hati. Bingung kenapa mereka tiba-tiba sedih, Kang menyuruh mereka menggambar kejadiannya. Dari sanalah dia tahu kalau para goblin jahat sering menyerang dan mengganggu pekerjaan mereka. Kang menyuruh mereka menandai lokasi kamp goblin dan berjanji akan membasmi semuanya. Asal mereka terus membawakannya barang berharga. Dia juga meminta mereka membuat sesuatu untuknya dengan imbalan menggiurkan. Permintaan itu pun disetujui. Dan tak lama kemudian tampak Kang sedang asyik berburu zombie bersama Dingo. Para zombie sekarang jauh lebih kuat dibanding pas awal kiamat. Tapi Kang tetap nekat membabat jalan menuju rumah So Yeon sampai tongkatnya hampir rusak. Pas sampai di sana, dia lega So Yeon belum jadi zombie. Tapi lokasi rumah ini lumayan bikin dia khawatir. Tempat itu dekat banget sama bunker milik Midoriya dan pos penampungan sementara pemerintah. Istilahnya, ini adalah zona tempur yang paling pas buat para penyintas saling baku hantam demi rebutan wilayah. Setelah memanjat tali lift dengan susah payah, Kang akhirnya sampai di alamat tujuan. Tok tok tok. Dia mengetuk pintunya. Terdengar suara orang menggerutu dari dalam. Bilang kalau dia sudah janji bakal datang tepat waktu ke titik kumpul. Dan mereka harusnya gak kesini saat ada PK berkeliaran. Pas lubang intip pintu dibuka, ternyata yang mengomel tadi adalah So Yeon yang mengira orang lain. Yang datang, dia heran kenapa Kang bisa ada di sana. Dan Kang menjawab kalau dia mau balas budi soal obat kemarin. Tapi yang lebih penting, Kang langsung menanyakan soal PK yang dia sebut tadi. So Yeon pun menyuruhnya masuk agar bisa bicara lebih aman. Lalu menjelaskan ada 3 kelompok yang tinggal di sekitar penampungan. Kelompok C, yang punya minimal 10 anggota, mengajak 2 kelompok lainnya buat menyerbu penampungan sementara itu V membagi semua pasokan makanan di sana secara rata. Begitu kedua kelompok itu menolak, mereka tiba-tiba muncul, habis semua. Anggota dari kelompok pembangkang langsung dibantai habis. Kang langsung berpikir kalau pemimpin kelompok C pasti si Midoriya dan PK itu adalah anak buahnya. Jika dugaannya benar, taktik membujuk kelompok lain NY menunjukkan kalau kekuatan pengendali pikiran miliknya pasti punya batasan atau syarat tertentu yang cukup ketat. Hanya saja, Kang masih heran kenapa Midoriya mebit banget menyerbu tempat penampungan sekarang. Padahal nantinya tempat itu bakal terbuka buat siapa saja. Setelah memastikan kalau satu-satunya dokter di sana punya kemampuan penyembur, Kang bertanya tentang progres levelnya. So Yeon mengeluh kalau naik level itu mustahil banget. Meskipun dia dapat poin dari membantu orang. Hal ini memperkuat dugaan Kang. PRI Awakenet yang gak punya kemampuan tempur memang bakal sangat kesulitan buat menaikkan level mereka. Makanya si Midoriya ini nafsu banget mengincar tempat penampungan demi cari barang penambah level. Licik banget kan rencana orang ini. Senjata area tampaknya jadi opsi terbaik buat naik level kilat. Dan ambisi ini makin masuk akal mengingat susahnya mengurus kelompok besar. Usai menyimpulkan hal itu, Kang ingat kalau So Yeon tadi mau pergi ke suatu tempat. Kang mengira dia mau berburu, tapi So Yeon membantah. Katanya, ada orang yang mau menyatakan cinta padanya. Dan dia menganggap semua anggota kelompoknya itu konyol. Meski bukan orang jahat, isi kepala mereka cuma urusan selangkangan saja. Setelah itu, dia bertanya apa rencana Kang sekarang. Yang dijawab Kang kalau dia mau pergi memantau area penampungan sementara. So Yeon langsung panik, tapi tenang. Kang segera meyakinkan kalau dia hanya akan mengintai tanpa memancing perhatian dari kelompok C. Sebelum pergi, Kang memberikan batu bercahaya dan berjanji akan membayar hutang obatnya beserta
Bunga jika sukses, di tempat lain, kita diperlihatkan sosok Midream. Dalang asli di balik aksi PK tadi. Salah satu anak buahnya melapor kalau kelompok B mulai memindahkan pasokan mereka setelah ancaman kemarin, sementara kelompok A masih keras kepala. Jadi mereka berencana membantai lebih banyak anggota dari kelompok tersebut. Karena kelompok A sering bergerak terpisah, tidak semuanya bisa dilacak dengan mudah. Namun, ada satu anggota yang terdeteksi di sekitar sana. Dan sialnya itu adalah Soyeon yang kini resmi jadi target buruan PK. Di saat bersamaan, Midream juga tampak sangat cemas memikirkan Kang. Masalahnya, meskipun anak buahnya yang melakukan pekerjaan kotor, dia sendiri sama sekali tidak mendapat keuntungan apa-apa dari sana. Berbekal racun kelumpuhan, sejak sebelum kiamat dimulai, dia paham betul betapa mengerikannya Kang. Apalagi tanpa akses ke rumah lelang. Dia takut para pemimpin kelompok lain bakal memandang rendah dirinya nanti. Tiba-tiba, beberapa anak buahnya datang membawa tawanan zombie boom. Midream melemparkan bom molotov untuk menghabisi mereka sekaligus. Saat levelnya naik ke angka 9, Midream langsung memberikan perintah baru pada anak buahnya. Mereka harus mencari cara membuka penampungan, terus membawakan zombie, dan segera melacak keberadaan Kang saat ini juga. Si botak gak tahu kalau Kang sedang menguping semuanya dari dalam portal. Sementara itu, Soyeon benar-benar sedang ditambak seseorang. Soyeon memarahi pria itu karena nekat menyatakan cinta saat ada PK berkeliaran. Si pria berkilah sudah memakai kekuatannya untuk memastikan keadaan aman. Tapi saat Soyeon hendak pergi, tiba-tiba dadanya berdegup kencang secara aneh. Itu adalah tanda kalau PK ada di dekat mereka. Berusaha melacaknya, si pemuda bucin berteriak panik karena si PK ternyata sudah berdiri tepat di depan mata mereka. Karena ada 3 orang di sana, pembatas pun aktif dan mengurung mereka semua. Awas, Soyeon menyuruhnya bersiap saat si PK mendekat, dan serangan pertama langsung dilancarkan. Gadis itu berhasil menghindar lalu menyorotkan senter tepat ke mata musuh. Si PK pun silau, tapi bukannya menyerang balik. Soyeon malah kegirangan sampai perutnya kena hantam dengan keras. Dia benar-benar harus belajar bertarung dari Kang. Sambil menahan sakit, dia meminta tolong pada si pria bucin tadi, yang ternyata sudah kabur duluan menyelamatkan diri. Di saat dia merasa pasrah dan semuanya sudah tamat, pahlawan asli kita akhirnya datang menyelamatkan hari. Kang langsung menangkis serangan musuh dan membalasnya dengan hantaman keras ke perut sebagai ganti pukulan yang diterima Soyeon tadi. Keren banget. Bak Satria sejati. Dia mengulurkan tangan membantu Soyeon berdiri sambil berkata kalau ajalnya belum tiba. Beberapa saat kemudian, tampak Soyeon sedang mengobati lukanya sambil mendengarkan informasi yang didapatkan dari memata-matai Midream. Sementara itu, si pemuda bucin tadi ternyata sudah tewas mengenaskan. Kang menjelaskan kalau dengan kelebihan fisik yang dimiliki seorang PK, mustahil mengalahkannya sekarang. Terlebih lagi saat pembatas lenyap. Kepungan kawanan zombie di luar akan langsung menutup semua jalan keluar bagi mereka. Tapi, ada celah bagus, Kang menjelaskan, kalau saat detak jantung keras terdengar lagi dan mata PK menyala, pembatasnya bakal mengecil. Di saat itulah celah akan terbuka, dan Soyeon harus memanfaatkan momen itu buat kabur lewat jembatan layang yang menghubungkan gedung ini dengan gedung sebelah. Peluang ini cuma datang sekali, jadi Kang akan memberi aba-aba di saat yang tepat. Soyeon cemas, tapi Kang bilang ini satu-satunya cara, karena harus ada yang menahan PK agar rencananya berhasil. Setelah memposisikan Soyeon, Kang menunggu kedatangan PK yang langsung menerobos dinding dengan brutal. Kang berhasil menghindar dan membalas dengan hantaman perisai yang telak. Tapi musuh sama sekali tidak bergeming. Mungkin karena pengaruh cuci otak dari Midream, pola gerakan PK ini terbilang sangat sederhana. Masalahnya, semakin lama bertarung, kekuatan monster ini justru bakal terus berlipat ganda. Kang juga tidak boleh membunuhnya di sini, karena dia adalah bagian dari rencana besar untuk menjebak Midream. Setelah aksi saling serang yang sengit, fase kedua dimulai dan gerakan si PK mendadak jadi jauh lebih cepat. Gawat, mulai terdesak, Kang langsung mengeluarkan batu bercahaya, lalu meledakkannya tepat di depan mata PK demi mengulur waktu berharga. Soyeon berteriak kalau pembatasnya mulai menyusut, tapi Kang bilang waktunya belum pas. Di saat kritis itu,
Dia tertangkap lagi oleh PK dan terpaksa menahan semua serangan dengan perisainya sampai suara detak jantung misterius itu terdengar kembali. Fase ketiga akhirnya dimulai, dan inilah waktu yang tepat bagi Kang memberi isyarat. So Yan langsung berlari melewati jembatan saat pembatas mengecil V sukses meloloskan diri. Saat Kang mau menyusun, si PK menghancurkan lantai untuk menghentikannya. Tapi sebelum serangan mendarat, Kang ternyata sudah masuk ke dalam portal sambil memegang sebuah pistol di tangannya. Dia melepaskan tembakan, lalu keluar dari portal dan menerobos kerumunan zombie di luar. Sambil menarik paksa tangan So Yan, dia berteriak kalau si PK masih hidup dan mereka harus segera angkat kaki dari sana. Begitu penghalangnya benar-benar lenyap, zombie-zombie kelaparan bakal langsung menyerbu mereka. Si cewek ngajak dia pulang, tapi dia nolak keras, pokoknya harus ke tempat perlindungan. Pas pembatasnya lenyap, semua efek negatif si PK juga bakal hilang, termasuk si